Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah melihat Himejima dan Sanemi mendapatkan luka setelah Kokushibo melepaskan kimononya dan merubah pedangnya menjadi bercabang. Jadi, bagaimanakah kelanjutannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter 172 berjudul Potensi Orang Lemah, pada cover chapter terlihat Genya yang telah utuh kembali tubuhnya sedang mengikatkan pedang Tokito pada genggaman tangan Tokito yang masih tersisa. Pada awal-awal chapter memperlihatkan keadaan Kokushibo melakukan serangan yang bertubi-tubi pada Sanemi dan Himejima. Dan di sini, Sanemi harus kehilangan dua jari tangannya. Sanemi menyayangkan dirinya yang tidak mampu menggunakan refleksnya untuk menghindari serangan itu. Dan jika Himejima tidak membelokkan arah serangan Kokushibo, mungkin tidak hanya dua jari Sanemi yang akan putus, namun tangan Sanemi pun berkemungkinan untuk putus. Sanemi merasa, gerakanku melambat dengan semua luka ini. Kalau begini aku hanya akan menjadi beban. Efek darah langkaku pun tidak bekerja sama sekali. Harusnya itu bekerja dengan efektif, terutama dengan iblis yang kuat. Tapi keparat ini berbeda. Terlebih lagi, monster itu mengayunkan pedang super besarnya dengan begitu cepat. Apa aku bisa menghindari serangan selanjutnya? Apa aku bisa mendekati dia? Kekhawatiran Sanemi pun meningkat. Lalu di sana telah tiba Gagak yang menggunakan kertas bergambarkan sesuatu di lehernya. Lalu terlihat salah satu anak perempuan dari Ubuyashiki melaporkan, "Kirya sama, haruskah aku mengirimkan pilar yang lain ke lokasi iblis bulan atas pertama? Kita bisa mengirimkan Gyu Tomioka dan Tanjiro Kamado. Sepertinya fungsi kertas itu untuk membantu keluarga Ubuyashiki melihat kondisi peperangan melalui penglihatan Gagak." Dan di sana Kirya sama pun menjawabnya, "Tidak, Gyu dan Tanjiro akan tetap menuju ke tempat Muzan. Sedangkan iblis bulan atas pertama, aku ragu kalau Gyome, Sanemi, Muichiro, dan Genya akan kalah dari dia." Terlihat wajah Kirya yang sangat yakin para pemburu iblis akan menang. Lalu panel memperlihatkan Kokushibo dengan pedang bercabang yang super panjang. Dan di sana Kokushibo menggunakan nafas bulan teknik ketujuhnya. Yang hebat dari serangan ini sungguh luar biasa kuat dan jangkauannya luar biasa jauh. Melihat hal ini, Himejima pun berkomentar, "Apa-apaan jarak serangan itu? Dia menggandakan jarak serangan miliknya ditambah kecepatannya. Ini sangat gawat." Tidak berhenti sampai di sana, Kokushibo masih menggunakan serangan nafas bulan teknik ke-8-nya. Seperti biasa, jangkauan serangannya sungguh sangat luas. Terlihat serangan itu mengenai kaki Sanemi, sedangkan Himejima masih bisa untuk menghalaunya. Kemudian Sanemi berpikir, "Aku tidak bisa mengincar lehernya. Aku tidak bisa mendekati. Dia terlalu cepat. Sialan, aku harus menggerahkan segalanya hanya untuk menghindari serangannya." Selanjutnya Kokushibo menggunakan serangan nafas bulan teknik ke-9-nya. Dan serangan itu mengenai punggung dari Sanemi. Di saat Himejima mengkhawatirkan Sanemi, Sanemi meminta Himejima untuk melupakan tentang keselamatannya. Dan selanjutnya Kokushibo menggunakan serangan nafas bulan teknik ke-10. Sungguh serangan yang luar biasa. Terlihat Sanemi menghadapi pemandangan yang penuh dengan serangan-serangan Kokushibo yang menuju ke arahnya. Dan di saat itu Tokito tiba dan menyelamatkan Sanemi. Tokito berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau masih memiliki dua tangan untuk mengayunkan pedang." Dan di sisi lain sosok Genya berpikir, "Bisa apa aku? Apakah aku bisa berguna?" Saat dia menyadari kehadiranku, aku malah akan ditebas lagi. Lalu melihat Sanemi yang sedang menghindari serangan Kokushibo, Genya berkata, Kakak, aku tidak ingin kau mati. Aku tidak boleh gagal." Lalu Genya teringat sosok Himejima dan Tokito yang telah baik padanya dan ia berpikir, sial, andai aku lebih kuat, andai aku ini seorang pilar. Semakin aku ingin menyelamatkan kakak, tubuhku semakin terasa tegang. Aku tidak bisa bergerak dengan baik. Aku takut menjadi tidak berguna, takut tidak bisa melindungi temanku. Kenapa aku begitu lemah? Aku benci ini, aku benci menjadi lemah. Lalu Genya teringat perkataan Tanjiro,
Genya, orang yang lemah adalah orang yang memiliki potensi. Seperti itulah saat aku menghadapi iblis bulan atas ke-6. Karena aku lemah, aku berhasil mengubah keadaan. Musuhmu hanya bisa waspada saat menghadapi banyak dari kita. Seorang musuh akan waspada dengan orang yang kuat, dan mereka akan seperti memiliki dinding tebal di sekitar mereka. Tapi apabila seseorang itu dianggap lemah, dinding itu akan jadi lebih tipis. Orang lemah dapat melakukan hal yang tak terduga dan menyerang mereka. Situasi dapat berubah dalam sekejap, dan jalan menuju kemenangan akan terbuka. Ketika kembali ke masa sekarang, Genya berkata, Tanjiro, apa itu benar? Apa menurutmu aku bisa melakukannya? Lalu setelah Genya teringat senyuman Tanjiro, Genya mengeluarkan sesuatu dari bajunya. Dan sesuatu itu sepertinya memiliki detak. Dan akhir panel memperlihatkan sedang memegang benda itu dan berkata, aku akan melakukannya. Aku harus melakukannya. Pikirkan kemenangan. Itu saja. Dan ternyata benda itu adalah potongan pedang milik Kokushibo. Setelah memakainya, Genya berpikir, aku menyimpan itu untuk berjaga-jaga kalau aku akan terpotong lagi. Tapi hilangkan sikap orang lemah itu, jangan lembek. Dan panel terakhir memperlihatkan darah keluar dari mulut yang ditutup oleh tangannya dengan mata Genya melotot. Chapter 172 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 173 berjudul Jalan yang Terbuka oleh Hati yang Tabah. Pada awal chapter, terlihat Himejima dan Kokushibo saling menyerang dengan serangan teknik pernapasannya masing-masing. Dan di sini, Kokushibo telah menggunakan teknik nomor 16-nya. Dan Himejima pun berkata, jurus miliknya itu tiada hentinya. Berapa banyak bentuk teknik yang ia miliki sih? Di sini Himejima merasa bahwa gerakan Kokushibo sangatlah cepat. Saking cepatnya bahkan Kokushibo mampu menghentikan Himejima sebelum Himejima melakukan serangannya. Dan Himejima merasa bahwa Kokushibo selalu mengetahui setiap kali Himejima akan menggunakan teknik serangannya. Himejima berpikir, apakah itu semacam kekuatan supranatural? Apa saja yang iblis ini mampu lihat? Apa yang sebenarnya dia lihat? Pertajam indramu, cari kebenarannya di balik rasa takut ini. Seorang iblis, seorang manusia yang mana bentuknya sudah diubah. Apapun yang bisa dilakukan oleh para iblis itu juga bisa dilakukan oleh para manusia melalui pernapasan. Seorang manusia itu bisa saja menjadi sekuat iblis. Mata yang tidak bisa melihat ini mampu untuk merasakan sifat alami dari dunia. Mata ini tidak bisa dibohongi, menatap lebih jauh sampai itu mencapai batasnya. Sungguh tekad yang kuat dari Himejima. Terlihat di sana Kokushibo masih mengeluarkan serangannya. Dan Himejima yang dengan seksama memperhatikan serangan dan sosok Kokushibo. Tiba-tiba Himejima menjadi mampu untuk melakukan penglihatan tembus pandang. Di sana Himejima melihat itu. Ia berkata, apa-apaan ini? Aku mampu merasakan nadinya. Aku bisa melihat gambaran sempurna. Inikah? Mungkin inilah. Lalu terlihat Tokito berusaha untuk mendekati jarak serang Kokushibo. Tokito berpikir, aku hanya perlu menunggu momen yang tepat saja. Jika aku bisa tetap menjaga pergerakan dari sang iblis bulan atas ini meski itu hanya satu gerakan saja. Jika aku bisa memperlambat serangan tanpa hentinya itu walaupun hanya sedetik saja, baik Himejima-san atau Sanemi-san, mereka akan memotong kepala si bajingan ini. Lalu pada saat darah dari tangan Tokito yang terputus itu sudah berhenti mengucur, Tokito memperkirakan waktunya sudah hampir habis. Namun ia harus melakukan sesuatu selagi ia masih bisa bergerak. Lalu ketika Himejima melihat Tokito mulai mendekati Kokushibo, Himejima langsung beri sinyal kepada Sanemi. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah mereka bertiga langsung melesat ke arah Kokushibo secara bersamaan. Tokito di sini cukup terkejut karena Himejima bisa membaca taktik Tokito dan mengikutinya. Lalu pada sisi Kokushibo, ia berkata, tampaknya mereka tidak punya pilihan selain serangan serentak. Tapi pedangku memotong semuanya. Aku bisa memisahkan mereka bertiga dalam sekali serang. Lalu terlihat Kokushibo menggunakan serangan nafas bulan teknik ke-14. Serangan dengan skala yang sangat besar.
Lalu ketika Tokito dan Sanemi tetap berusaha menembus serangan-serangan itu, terlihat Himejima melemparkan rantainya dan ada sesuatu yang menempel pada punggung tangan Kokushibo. Benda itu disebut dengan manik doa seperti tasbih yang ukuran lebih besar. Menyadari hal itu telah menempel, Kokushibo tidak menyadari kapan dilemparnya benda itu dan serangan dari Sanemi pun dilancarkan. Namun terlihat Kokushibo harus bisa menghindari serangan itu. Dan adegan selanjutnya memperlihatkan pundak Kokushibo atau seiring dari tubuh Kokushibo harus rela terkoyak karena serangan bola berduri dari Himejima. Dan ketika tubuh Kokushibo mulai beregenerasi, Tokito telah menusuk tubuh Kokushibo. Dalam keadaan tertusuk oleh Tokito, Kokushibo berpikir, nadi miliknya itu masih utuh ya. Serangan milikku sedikit bisa dihindari. Dan itu oleh seorang bocah yang terluka ini. Mungkin manik tasbih itu sudah menumpulkan seranganku. Dan ketika Kokushibo melihat keseriusan mata Tokito, Kokushibo berkata, apakah mungkin matanya itu? Apakah kau juga bisa melihatnya? Dunia yang sama seperti yang aku lihat. Ya, terlihat di sini sepertinya Tokito telah bisa menggunakan penglihatan tembus pandang. Dan Kokushibo juga telah menyadari bahwa penglihatan tembus pandang ini juga bisa dilakukan oleh Himejima dan mereka menguasainya di tengah-tengah pertempuran ini. Dan Kokushibo berpikiran juga, terlebih lagi orang ini dia mampu menipu penglihatanku. Dia bisa memanipulasi aliran darah miliknya dan mengganggu serangan milikku. Kejutan di antara kejutan lainnya. Namun masih saja tidak ada satupun pedang yang menyentuh tenggorokanku. Tipuan dan juga pengalihan ya. Saat aku mengetahui semuanya, semua ini tidak akan ada artinya lagi. Di saat itu Kokushibo telah menyadari Himejima dan Sanemi telah mengarah ke arahnya. Dan terlihat Kokushibo berniat untuk menggunakan serangan nafas bulan teknik ke-6. Dan di sisi Tokito yang masih menusuk Kokushibo, ia bertekad untuk tidak melepaskan Kokushibo meskipun tubuhnya akan tercincang. Lalu Tokito berharap pada Genya, Genya, kau harus menembak, jangan pikirkan aku. Dan terlihat Genya dengan kondisi matanya seperti iblis bulan atas pertama lengkap dengan tanda di wajahnya. Ia teringat perkataan Tokito, jika aku berhasil menghentikan iblis bulan atas ini sedetik saja, kau harus menembak kami berdua. Oke, kau tidak boleh ragu sedetik saja. Lalu dengan tembakan shotgun yang telah terlapisi elemen mata iblis bulan atas pertama, Genya menembakkan tembakannya itu. Dan panel terakhir mengharuskan Kokushibo menghalau peluru-peluru tembakan shotgun itu dengan pedangnya. Chapter 173 selesai sampai di sini. Sungguh chapter yang penuh dengan ketegangan. Iblis bulan atas pertama memang gila, bisa menggunakan serangan-serangan tanpa henti. Bahkan ketiga pilar pun harus dibuat kewalahan olehnya. Namun lagi-lagi Genya muncul memberikan serangan kejutan kepada Kokushibo. Apakah serangan ini efektif membantu dalam pertarungan? Jadi kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.